Tim Yamaha melakukan segala cara untuk mempercepat pembangunan YCR M1 dan menutup kesenjangan mencolok yang terus memisahkan mereka dari pabrikan Eropa, terutama Ducati. Mereka melakukan perekrutan insinyur dan teknisi dari pabrikan Bologna, kemudian diikuti dengan pembaruan kontrak Fabio Quartararo. Secara mengejutkan, mereka menjalin kemitraan dengan Pramac sehingga bisa menempatkan 4 motor lagi di grid MotoGP 2025. Pabrikan Jepang terus berproses dan sekarang mereka ingin memperkuat tim uji coba setelah Cal Crutchlow menjalani operasi dan menderita infeksi. Alih-alih membuka lowongan untuk pembalap dengan jam terbang tinggi, mereka ingin merekrut rider muda. Profil tersebut cocok untuk Fernandez yang musim ini jeblok di Tech 3 gas-gas. Pilihan pertama Yamaha adalah pembalap muda Australia, Remy Gardner yang berkompetisi di WSBK dengan tim dari pabrikan yang berbasis di Iwata. Ia tampil menggantikan Alex Rins di MotoGP Jerman dan Inggris. Remy tidak akan bisa mengikuti balapan wildcard berikutnya karena bertepatan dengan balapan Superbike. Juara Moto2 2021 ini tidak tertarik untuk menjadi pembalap penguji full-time. Namun Yamaha tidak menutup kemungkinan untuk melakukan negosiasi terakhir untuk meyakinkannya. Sambil menunggu pembicaraan terakhir dengan Remy, Yamaha mengonfirmasi bahwa mereka telah berbicara dengan pembalap Spanyol Augusto Fernandez, juara dunia Moto2 2022 yang sedang menjalani musim keduanya bersama gas-gas Tech 3. Yamaha menawarkannya peran sebagai penguji bersama Crutchlow dan nomor wildcard yang tergantung pada pemulihan Cal. Bisa sebanyak 5 atau 6 jumlah musim depan di MotoGP. Momen tersebut terjadi di tengah pertarungan ketat antara Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez di pertengahan balapan MotoGP Inggris 2024 tersebut. Sebagian penonton awalnya mengira Di Gia marah atau kesal karena merasa dihalang-halangi pembalap tim Gresini Racing tersebut. Apalagi dulu isyarat semacam ini pernah terjadi, tepat sebelum kejadian kontroversial Marc Marquez versus Valentino Rossi di Sepang 2015 silam. Namun, kenapa pembalap tim VR46 itu harus marah? Padahal manuver adik Marc Marquez terbilang cukup bersih. Nah, ternyata memang isyarat tangan tersebut bukan karena pembalap asal Italia tersebut marah atau kesal. Di Gia memang frustasi karena sulit untuk kabur. Namun isyarat tangan itu sebenarnya adalah ajakan untuk bekerja sama agar mengikutinya saja di belakang. Jadi Di Gia merasa pertarungan dengan Marquez membuat kedua pembalap kehilangan waktu 2 detik karena saling memperlambat satu sama lain. Sayangnya dengan situasi tegang di trek ditambah banyak keterbatasan, isyarat semacam itu juga membuat Alex Marquez juga gagal paham. Alex juga tidak mengerti arti isyarat itu meski Di Gia memberikan tanda seolah berkata, "Ayo ikuti aku." Setelah Ai Ogura dikabarkan lebih memilih Trackhouse Racing, tim LCR Honda pun langsung mengincar pembalap Asia lainnya untuk debut di MotoGP 2025. Sosok tersebut adalah Somkya Chantra, pembalap asal Thailand yang kini sedang membela Honda tim Asia di Moto2 bersama Mario Aji. Honda Racing Corporation kabarnya telah memberikan tawaran resmi kepada pembalap 25 tahun tersebut. Chantra pun akan diplot untuk menggantikan Takaki Nakagami yang selama beberapa tahun ini balapan bersama tim LCR Honda. Meski tidak sementereng Ai Ogura, penampilan Chantra memang dirasa cukup menarik sepanjang kiprahnya di Moto2 selama ini. Jika melihat statistik saat balapan di kelas Moto2, Chantra bahkan jauh lebih baik dari Takaki Nakagami. Chantra telah meraih 2 kemenangan balapan di Moto2. Pertama di Indonesia 2022 dan Jepang 2023 lalu. Selain itu, ia juga telah meraih beberapa podium berharga dalam beberapa balapan penting. Juga berhasil finish 5 besar dalam 2 balapan di musim 2024 ini. Chantra pun diyakini akan menerima tawaran ini karena mengetahui kesempatan semacam ini tak akan datang berkali-kali kepadanya. Jika Chantra benar akan debut musim depan dibanding biasanya, maka akan ada cukup banyak pembalap rookie di MotoGP musim depan. Pertama, ada Fermin Aldigar yang sudah mendapat kontrak dari Ducati dan kemungkinan besar akan balapan bersama tim Gresini musim depan. Kemudian ada Ai Ogura yang tinggal menunggu pengumuman saja untuk didaulat menjadi pembalap tim Trackhouse Racing. Selain itu, rumornya tim Pramac Racing dan Yamaha juga berniat merekrut pembalap rookie di MotoGP 2025.
Ada beberapa nama di daftar, terutama Sergio Garcia yang memimpin klasemen sementara Moto2 2024 dan juga Alonso Lopez. Kira-kira Indonesia kapan ya punya pembalap yang berkiprah di kelas MotoGP? Marquez finish keempat di MotoGP Inggris minggu lalu. Ia start dari posisi 7 dan ini menjadi hasil yang amat disyukuri rider Gresini Ducati tersebut. Sebab Marquez kesulitan sejak sesi latihan hari Jumat. Nyatanya ia bahkan terjatuh di balapan sprint dan ini mempengaruhi pendekatannya. Marquez juga mengaku sebenarnya memulai balapan dengan kurang yakin karena pemakaian kompon medium pada ban depan dan belakang. Tapi sebuah utak-atik kecil setup motornya di sesi pemanasan menghadirkan kejutan di awal balapan. Karena Marquez mengaku tak pernah kencang dengan ban medium belakang dan depan. Hanya saja crash di sesi balapan sprint memaksa Marquez bermain aman. Ia tak mau melakukan dua kesalahan dan justru bikin mentalnya kena. Pada balapan utama MotoGP Inggris 2024 Minggu, Ducati benar-benar mendominasi dengan 5 motornya berada di posisi 5 teratas. Selain itu, sirkuit Silverstone juga sukses bagi salah satu pembalap yang akan meninggalkan warna merek Italia itu, Enea Bastianini. Bastianini meraih kemenangan pada sprint race dan balapan utama dan naik ke posisi ketiga dalam klasemen keseluruhan dengan 192 poin. Manajer umum Ducati Luigi Dall'Igna berbicara tentang akhir pekan dan kemenangan ganda pembalap Italia itu di media Italia Sky. Peningkatan pada motor GP24 dan GP23 menorehkan hasil yang baik. Dall'Igna mengakui peningkatan yang telah dilakukan pada GP24. Terlepas dari versi baru Ducati, GP23 juga menempati posisi menonjol di grid. Bastianini sempat mengungkit kenapa Ducati rela melepas dua talenta besar seperti dirinya dan Martin untuk memilih Marquez. Martin pindah ke tim pabrikan Aprilia, sedangkan Bastianini harus rela berlabuh ke tim satelit KTM. Mendengar hal ini, Dall'Igna menanggapi bahwa dirinya senang dengan keberhasilan Enea Bastianini. Sayangnya, dirinya dan bos Ducati lainnya harus memilih seorang pembalap dari 3 pesaing dan ketiganya pantas mendapatkan tim resmi. Dall'Igna mengakui itu adalah pilihan yang sulit baik dari sudut pandang manusia maupun olahraga. Dan Dall'Igna sadar juga bahwa di sini dirinya siap untuk menerima kritik dan siap menerimanya.